Teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Evan Jaya, hadir untuk Anda semuanya. Kali ini saya akan meramalkan tentang siklus kehidupan orang yang bersio macan di bulan Maret, di bulan April ya, pastinya di tahun 2022 ya. Jadi untuk masuk di bulan April, bulan keempat, kita akan melihat dalam berbagai siklus kehidupan. Yang pertama yaitu mengenai tentang gambaran keadaan kehidupan. Terus yang kedua mengenai tentang siklus kehidupan. Yang ketiga gambaran perjalanan hidup kamu seperti apa. Terus bagaimana untuk mencapai sebuah tujuan dan rencana, untuk mencapai sebuah harapan ya yang diinginkan seorang show macan. Terus bagaimana mengenai tentang hubungan sebab akibat, balasan karma kehidupan kamu yang akan kamu dapatkan. Lalu dengan cahaya harapan dalam cakra aura jiwa kamu yang tersembunyi itu seperti apa yang diinginkan ya. Terus kita akan menarik 3 kartu zodiak yang berhubungan ataupun yang memiliki siklus kehidupan yang sama ataupun memiliki pengaruh yang cukup kuat dengan siklus kehidupan orang show macan ya. Kita akan melihat terakhir mengenai tentang asmara dan percintaannya. Nah, jadi teman-teman di sini saya harap teman-teman bisa lebih rileks, relaksasi, santai dan lebih menjaga kebatinan kamu dan lebih fokus dalam hasil ramalan ini ya. Walaupun memang ada banyak benarnya ataupun tidak ada benar sama sekali ya, mungkin dari cara gambaran kamu, penilaian kamu seperti apa mungkin tidak sesuai ya, anggap saja sebagai have fun dalam ramal sesuatu ya. Ataupun Anda bisa juga menilai segala sesuatunya mungkin sesuatu yang akan terjadi ataupun memberikan sebuah amanah ataupun sebuah petunjuk dalam sebuah ramalan sehingga kamu bisa lebih kuat, lebih cepat dalam menanggapi sebuah hasil ramalan ini dalam sebuah kehidupannya. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan. Tapi sebelum itu Anda jangan lupa like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan lonceng, tanda lonceng berbunyi. Oke teman-teman, kita akan menarik kartu pertama ya. Untuk kamu orang yang bersio macan ya. Nah, ini kalau yang saya lihat ya. Pertama, ini ada kartu Temple of Isis Aswan ya. Nah, hubungan kamu dengan hidup kamu ya, kehidupan kamu semuanya itu harus ada sebuah keseimbangan ya. Harus ada sisi keterbukaan dan kamu bisa melewati segala sesuatunya dengan baik. Jadi itu semua gambaran keadaan hidup kamu supaya kamu bisa lebih teratur dalam mengatur kehidupan kamu seperti apa. Karena di sini yang saya lihat masih ada sebuah kartu mengatakan bahwa kamu kurang ada sebuah sisi keterbukaan ya untuk bisa membangun sebuah kehidupan kamu dengan hubungan status sosial dan sehingga dalam diri kamu tidak memberikan sebuah kekuatan dalam diri jiwa kamu. Nah, ini adalah sebuah bentuk gambaran orang yang bersio macan ya. Nah, lalu kita akan melihat mengenai tentang siklus kehidupan ya. Siklus kehidupan kamu seperti apa? Ini kita akan melihat ya. Siklus kehidupan kamu harus punya sebuah niat hati yang tulus ya. Kamu harus ada sesuatu kekuatan untuk bisa mengubah hidup kamu jauh lebih membaik dari sebelumnya. Dan di satu sisi, kalau yang saya lihat lagi, satu, kamu harus bisa memiliki sebuah kata intuisi hati jiwa kamu seperti apa supaya kamu bisa berpikir logika, menganalitis dan mengikuti cara-cara kehidupan kamu seperti apa yang akan kamu jalankan. Jadi dalam diri kamu tuh intinya tuh kamu harus punya sebuah prinsip, sebuah arah tujuan kamu seperti apa supaya kamu bisa benar-benar menerapkan sebuah harapan dan sebuah tujuan tuh untuk menggapai sebuah siklus kehidupan, menggapai sebuah sisi baiknya dan positifnya untuk kamu jalankan ke depannya. Jadi dalam diri kamu itu, kamu harus ada sesuatu yang lebih kuat dari sebelumnya, kamu harus ada sesuatu yang bisa benar-benar kamu jalankan. Sehingga kamu bisa memberikan ataupun membuka hoki rezeki ya, dengan bentuk pemikiran kamu, jiwa kamu seperti apa. Barulah nanti kamu bisa mencapai sesuatu yang dengan niat hati yang tulus dan bisa merubah diri kamu tuh seutuhnya dengan baik ya. Nah, di dalam diri kamu ini kalau yang saya lihat, hidup kamu itu masih belum ada sebuah keseimbangan, jadi belum ada sebuah
titik keadilan yang di dalam diri kamu. Jiwa kamu seperti apa masih belum bisa merasakan bahwa kamu itu benar-benar bisa menerapkan ataupun mengharapkan sesuatu harapan yang benar-benar yang kamu inginkan. Keseimbangan dalam hidup kamu itu masih belum ada sebuah bentuk laba rugi ataupun sebuah bentuk neraca keseimbangan hidup. Sehingga hidup kamu tuh bisa dibilang tidak menentu dan sangat kacau balau, sehingga banyak perubahan yang akan dilakukan dengan baik. Jadi dalam diri kamu itu kalau bisa kamu lebih banyak bersemangat dan jangan putus asa ataupun menyerah ya. Karena diri jiwa kamu itu kalau saya lihat kamu kurang kuat dalam menangani sebuah masalah ataupun menanggapi sebuah permasalahan. Jadi sebuah inti pokok permasalahan kamu seperti apa tidak tergambarkan dalam sebuah sisi yang baik ya. Nah, di jiwa kamu itu baik kamu ada seorang wanita ataupun seorang pria, kamu harus bisa hidup dalam sebuah sisi kedewasaan. Diri jiwa kamu seperti apa tidak menggambarkan sebuah sisi positifnya. Sehingga dalam diri kamu tuh tidak tergambarkan dalam sebuah kekuatan dalam diri jiwa kamu tuh seperti apa. Sehingga dalam melakukan segala sesuatunya kurang membaik. Nah, jadi dalam diri jiwa kamu itu, siklus kehidupan kamu itu harus bisa ada sebuah tergambarkan bahwa jiwa kamu tuh benar-benar bisa menunjukkan sebuah ekspresi yang baik. Ekspresi kehidupan kamu yang positif. Yang bagaimana akan kamu sikapi itu harus bisa berdasarkan dalam diri jiwa pemikiran kamu. Ya, kehidupan kamu seperti apa itu masih belum tergerak dalam sebuah harapan. Ya, jiwa kamu itu seperti apa? Kalau saya lihat kamu perlu adanya sebuah pencerahan aura. Kamu perlu adanya sebuah secercah harapan yang baik. Kamu perlu dibimbing, didukung, dan kamu perlu dibersihkan. Kamu perlu dibantu supaya aura kamu bisa lebih bagus lagi ke depannya. Karena memang untuk orang Syawal Macan, untuk di tahun ini, di tahun dengan Syawal Macan sendiri, ini sangat bentrok sekali. Jadi kamu perlu adanya sebuah banyak pencerahan aura, kamu perlu adanya sebuah sisi yang baik dalam diri kamu. Ya, jiwa kamu seperti apa lebih banyak terganggu dan tidak memberikan sebuah kehidupan yang baik. Malah yang dihadapi adalah sebuah kehidupan yang monoton, hanya itu-itu saja dan tidak ada sebuah kepercayaan diri. Nah, jadi satu kartu lagi ini mengatakan bahwa jiwa kamu itu sebenarnya cakra aura jiwa kamu tersembunyi itu semuanya penuh dengan kasih sayang, penuh dengan perhatian, dan penuh dengan ambisi ya. Jadi apa yang kamu inginkan bisa tercapai dengan baik. Apa yang kamu inginkan bisa kamu lakukan dengan sepenuh hati. Tapi untuk masuk di tahun Syawal Macan sendiri itu sangat bentrok sekali ya. Mau ke kiri salah, mau ke kanan pun salah, mau ke depan ke belakang pun salah juga. Jadi mau kemana? Akhirnya berdiam diri saja gitu ya, berdiam tempat sehingga tidak melakukan sebuah perubahan. Jadi dalam diri kamu itu untuk orang Syawal Macan itu tidak tergambarkan dalam sebuah sisi emosi yang cukup bagus. Sehingga apa yang kamu lakukan, apa yang kamu inginkan tidak tergambarkan sebuah sisi energi yang benar-benar bisa merubah hidup kamu. Ya. Nah, jadi dalam diri jiwa kamu itu ya kalau bisa kamu lakukanlah dengan yang terbaik dalam diri jiwa kamu ya. Apa yang kamu hadapi ke depannya itu masih sangat jauh sekali untuk melakukan sebuah ataupun mendapatkan sebuah hasil prestasi yang cukup bagus. Jadi dalam diri jiwa kamu seperti apa tidak tergambarkan dalam sebuah emosi ya. Nah, kita akan melihat hubungan sebab akibat dalam sebuah balasan karma kamu yang kamu hadapi ini mengenai tentang finance ya, tentang keuangan kamu. Jadi yang mana dulunya itu kamu dulunya itu ya kamu banyak mengalami sebuah kemiskinan ataupun mengalami sebuah kekayaan ataupun sebuah kemunduran bisa juga ya. Nah, jadi kehidupan sekarang ini kamu lebih banyak membingungkan, kamu banyak sesuatu yang dikecewakan gitu ya. Jadi sebuah tindakan untuk sebuah dengan niat untuk merubah hidup kamu jauh lebih bagus, kalau bisa kamu lakukan dengan sebuah bentuk amal kebajikan dan lebih banyak bermurah hati ya. Sehingga apa yang kamu lakukan ada sebuah kebajikan, sebuah perbuatan yang cukup mulia. Jadi apa yang kamu ingin, apa yang kamu dapatkan bisa benar-benar kamu raih ya. Jadi dalam diri jiwa kamu itu semua ada hubungannya dengan bentuk keuangan, dengan bentuk hoki rezeki kamu. Jadi apa yang kamu inginkan, apa yang kamu capaikan itu semua lebih banyak linglung, bingung, pusing ya. Jadi terlalu mungkin dipojokin ya mengenai tentang uang, akhirnya pusing tujuh keliling dan kepala mungkin mau pecah gitu ya. Nah, jadi
dulunya tuh lebih banyak dihubungkan kehidupan masa lampau dengan kehidupan sekarang. Jadi akhirnya lebih banyak berhubungan dengan uang. Jadi ada orang bilang tidak ada uang hidup terasa mau mati. Tapi tidak, kalau ada uang hidup berarti merasa terlalu nyaman gitu ya. Tapi kalau misalnya hidup terlalu dikejar-kejar oleh yang namanya finance, keuangan, pasti kita akan tergeger gitu ya, tergeger otak, ataupun mungkin kita bisa mengalami yang namanya sebuah frustasi, depresi, stres, dan membingungkan, sehingga tidak tahu mau ke arah kemana, akhirnya jedorlah ke dinding, sebuah jidat kepala ya gitu ya. Jadi uang itu bisa membahagiakan, dan uang itu juga bisa memberikan sebuah kenyamanan, dan uang itu juga bisa membuat orang itu jadi bodoh, dan uang itu juga bisa membuat orang itu jadi bingung. Uang ini mau dipakai kemana, dan uang ini kenapa selalu ada banyak masalah gitu ya. Jadi uang ini tak selamanya uang itu bisa mendapatkan sebuah sisi positif ya, tapi ada kalanya juga ada mendapatkan sebuah sisi negatif. Jadi dalam diri kamu itu di bulan 4 ya, kebanyakan kamu lebih banyak dilanda sebuah keuangan, dilanda sebuah uang dan uang saja, sehingga tidak ada sebuah energi positif yang bisa kamu capai ke depannya ya. Nah, jadi ini bentuk aura cakra jiwa kamu. Kita akan melihat apakah saja yang lebih tersembunyi di dalam diri kamu. Ini kalau saya lihat perlu adanya sebuah pemeliharaan, perlu adanya sebuah bisikan dalam diri jiwa kamu. Hati jiwa kamu seperti apa? Dengarkanlah apa kata intuisi hati kamu. Jadi jiwa kamu tuh bisa tahu, bisa merasakan bahwa inilah yang saya rasakan, dan inilah yang harus dilakukan, dan inilah yang sebenarnya yang saya alami gitu ya. Jadi dalam diri jiwa kamu itu kamu harus ada bentuk sukacita, soul song gitu ya. Jadi kamu harus ada sebuah bentuk pujian, kebahagiaan, kegembiraan dalam diri kamu. Bagaimana akan kamu sikapi, itulah yang akan kamu capai ke depannya. Apa yang akan kamu raih, apa yang akan kamu dapatkan, itu semuanya itu benar-benar bisa kamu tergambarkan dalam di hati nurani kamu. Tapi satu hal, fokus, konsentrasi. Jadi apa yang kamu inginkan, apa yang kamu capai, benar-benar harus bisa kamu dapatkan dengan sisi niat hati yang tulus, sisi niat hati yang baik. Jadi apa yang akan kamu rasakan, apa yang kamu capai, itulah bentuk cakra aura jiwa kamu yang sebenarnya ingin diperhatikan, ingin supaya kamu selalu mendengarkan intuisi hati kamu ya, sukacita, kegembiraan kamu, dan ada sebuah sisi yang baik dalam diri kamu. Jiwa kamu seperti apa sebenarnya, terlena ataupun merasa dikecewakan, sehingga tidak ada sebuah bentuk perhatian dalam diri kamu sendiri dengan bentuk roh sejati kamu ya. Nah, coba di sini kan kita sudah melihat ya bentuk siklus kehidupan kamu seperti apa. Jadi itulah yang tergambarkan bahwa dalam segi emosi kamu itu semua berhubungan dengan uang dan uang. Jadi balasan karma kamu di bulan 4 itu, kamu harus bisa lebih siap sedia kala, dan kamu harus bisa lebih meyakinkan diri kamu, banyak maju dan bersemangat menghadapi yang namanya finance ya. Karena finance itu kan bisa banyak membingungkan, stres, depresi ya, mungkin juga bisa gila ya, mungkin juga bisa pusing, membingungkan, sehingga tidak ada tahu ada apa yang mengenai tentang sebuah keuangan, sebuah uang dan uang saja, sehingga diri kamu tuh mendapatkan sebuah sisi yang tidak bagus ya. Oke, kita akan melihat, kita akan menarik 3 zodiak yang sesuai ataupun yang berpengaruh dengan siklus kehidupan orang Shou Macan ya. Kita akan membuka dengan kartu pertama, yaitu zodiak Libra ya. Zodiak Libra. Terus juga ada pengaruh dengan planet Venus ya. Yang ketiga, planet Matahari ya. Nah, jadi dalam diri kamu itulah bentuk-bentuk siklus kehidupan kamu seperti apa. Itulah yang nanti akan lebih banyak terpengaruh dengan kehidupan orang zodiak Libra yang disertai dengan 2 planet Venus dan planet Matahari. Di sini kita akan lihat di dalam diri jiwa kamu itu, untuk orang zodiak Libra hampir sama dengan orang Shou Macan ya. Jadi ya kebanyakan dia bisa lebih termasuk unsur elemen udara ya. Jadi untuk orang zodiak Libra ya. Jadi dia termasuk unsur-unsur kardinal ya. Kardinal itu maksudnya tanda-tanda energi yang suka mengambil sebuah tantangan baru,
menciptakan sebuah ide baru dan suka membina diri ya. Nah, itu adalah orang yang termasuk dengan orang yang berzodiak Libra gitu. Jadi untuk kamu itu ya, untuk melakukan sebuah sisi hal yang baik, lakukanlah untuk bisa sebuah permasalahan, sebuah keputusan ya, sebuah masalah yang akan dihadapi, dan kalau bisa jangan ada sebuah keraguan-raguan ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu dengan pengaruhnya sebuah planet matahari, kalau bisa kamu ada sebuah pengaruh ataupun lebih mengekspresikan diri kamu dengan diri kamu, gambaran kamu, jiwa kamu, individualitas kamu, identitas kamu, dan sebuah kreativitas kamu lah gitu ya. Jadi diri jiwa kamu itu kamu harus bisa tergambarkan seperti unsur-unsur elemen matahari yang terlalu menyinari ya, ada sebuah energi positif yang bisa menghidupkan, yang bisa memancarkan, yang bisa menyinari. Jadi ibaratnya orang yang bersiklus kehidupan orang show macan dengan orang yang zodiak Libra harusnya disesuaikan dengan sebuah sifat baiknya, jiwanya seperti apa. Jadi lakukanlah sesuai dengan sebuah sifat energi yang baik. Jangan memikirkan sesuatu hal yang tidak baik, tapi pikirkanlah sebuah sisi masa depan ya. Walaupun memang sangat susah untuk digerakkan, tapi gerakanlah dengan setahap ya, step by step, tahap demi setahap ya. Nah, dalam diri jiwa kamu itu, itulah yang nanti akan tergambarkan bahwa diri kamu tuh bisa lebih banyak menghargai dalam segala situasi kondisi dengan pengaruh orang zodiak Venus ya, seperti uang, harta ya, mengenai cita-cita kamu, harapan kamu, keinginan kamu, cinta, hubungan, dan kemitraan kamu. Kamu harus bisa saling menghargai satu sama lain. Nah, jadi itulah bentuk-bentuk pengaruh dengan siklus kehidupan orang show macan dengan orang zodiak Libra. Jadi setidaknya kamu bisa melakukan yang terbaik dalam diri kamu ya. Jadi kamu jangan terperosok ya. Setiap manusia pasti ada kata trauma, ada kata masalah, ada kata beban. Tapi setidaknya kita bisa bangun dan bangkit, sadar diri secara seutuhnya. Karena hidup kita tuh masih panjang ya. Ya teman-teman, untuk kamu orang show macan, pengaruh dengan orang zodiak Libra, bangkitlah dari rasa trauma kamu. Janganlah kamu terlalu menanamkan diri kamu hidup dalam sebuah kata trauma yang cukup berat. Ya, setiap manusia pasti ada kata trauma, tapi kehidupan kamu masih panjang. Gambaran kamu masih panjang. Bisa hidup berpuluh-puluh tahun. Jadi kamu jangan selalu menyiksa diri terhadap kata trauma. Trauma itu buatlah kita lebih dewasa, lebih bangun, bangkit, sadar diri secara seutuhnya. Jangan kita selalu hidup dalam sebuah kata trauma, karena trauma itu cukup mematikan dalam kehidupan kita. Jika kita selalu menginginkan kata trauma dalam beban kita, hidup kita, pikiran kita, maka semuanya itu akan sangat susah untuk bisa bertumbuh dan berkembang ya. Oke teman-teman, kita akan melihat pesannya itu untuk kamu orang yang dengan zodiak Libra, pengaruh Venus dan pengaruh matahari dengan siklus kehidupan orang yang bersio macan. Ini mengatakan bahwa bentuk cahaya ya. Nah, dalam diri kamu itu di sini kamu harus benar-benar bisa dihampiri ataupun mendapatkan sebuah sisi baiknya. Diri jiwa kamu seperti apa? Ada sebuah gambaran bahwa kamu tuh benar-benar bisa merasakan sebuah energi, bentuk cahaya yang baik, sebuah harapan positif. Jadi dalam diri kamu itu harus ada sesuatu kekuatan yang mendominasi diri jiwa kamu ya. Jadi kehidupan kamu seperti apa, itulah nanti akan harus bisa benar-benar mengembangkan sebuah ide, bakat, kemampuan kamu ya. Harus bisa lebih terpancarkan energi yang bagaimana akan kamu sikapi. Jadi dalam diri kamu tuh kamu harus benar-benar bisa melakukan sebuah perubahan. Kehidupan kamu harus bisa mulai melakukan sebuah sisi positifnya, sebuah sisi baiknya. Jiwa kamu seperti apa, kamu harus bisa mulai memberikan sebuah peringatan dalam diri kamu, dalam sebuah perjalanan hidup kamu seperti apa. Itu adalah bentuk sebuah pesanan, sebuah pesan kehidupan kamu, supaya kamu bisa lebih kuat ke depannya di bulan 4, supaya apa yang kamu lakukan benar-benar bisa membuahkan hasil walaupun tidak semaksimal. Jadi jiwa kamu seperti apa, lakukan hal yang terbaik. Katakan dalam diri kamu bahwa kamu bisa, bahwa kamu siap untuk melakukan sesuatu hal dengan penuh berkecukupan ataupun
seusaha mungkin kamu bisa hidup lebih maksimal. Jangan kamu terus-terusan hidup dalam sebuah kegelapan, hidup dalam sebuah kata trauma. Karena trauma itu hanya bisa menjatuhkan dan mematikan kehidupan kamu. Ya, oke, teman-teman, kita akan melihat dari segi percintaan ya. Ini kalau yang saya lihat, kamu orang yang bersyomatan. Ini dengan bentuk asmara percintaan kamu. Ini kalau bisa harus bisa menerima segala sesuatunya dengan tenang ya. Ungkapkan perasaan kamu ataupun dalam sebuah kebutuhan kamu, dalam sebuah hubungan kamu itu ada sebuah pengabdian. Pengabdian itu maksudnya bentuk sebuah dukungan, dorongan, cinta dan sebuah harapan. Jadi sebuah doa, sebuah nasihat bagaimana akan kamu lakukan terhadap sebuah pasangan kamu supaya bisa memberikan sebuah kebahagiaan ataupun memberikan sebuah dukungan bahwa dia setiap harinya bisa melakukan yang terbaik dalam dirinya ya. Nah, jadi dalam satu diri kamu itu kalau yang saya lihat di sini ya memang mungkin kamu kurang bisa membenarkan sebuah cara ya, sehingga kamu dalam sebuah perpasangan, sebuah hubungan itu mungkin ada sesuatu yang memaksakan sebuah kehendak ataupun memaksakan sebuah keinginan. Jadi sehingga dalam diri kamu itu tidak terpacu dalam sebuah sisi baiknya. Positif dalam diri kamu itu dalam sebuah hubungan itu mungkin salah tanggapan ataupun sebuah kesalahpahaman. Sehingga dalam kehidupan kamu itu tidak memberikan sisi positifnya. Sehingga dalam pasangan itu selalu menanggapi dan menilai bahwa kamu itu mungkin banyak salahnya ataupun mungkin dalam menilai itu tidak memberikan sebuah sisi baiknya. Jiwa kamu seperti apa tidak memberikan sebuah pergerakan hubungan untuk dibawa kemana gitu. Jadi tidak ada sebuah perkembangan dalam diri kamu tuh bagaimana akan kamu capai nantinya. Jadi inilah nanti akan pelan-pelan kamu jalankan untuk mendapatkan sebuah kemenangan cinta. Kemenangan itu maksudnya kamu bisa lebih bebas ataupun keluar dari sebuah ancaman, keluar dari aura kegelapan yang selalu membuat hubungan kalian jadi tidak bagus ataupun terciptanya sebuah emosi yang selalu membebani hubungan kalian selama ini. Jadi kalau bisa kalian jalani hubungan itu tanpa ada sesuatu yang memberikan bahwa kalian itu tidak memberikan sebuah sisi negatifnya satu sama lain. Jadi saling memberikan sebuah dukungan, jangan saling memberikan sebuah rasa emosi yang cukup tinggi, tapi berusahalah berbicara dengan baik ya, dengan situasi kondisi yang sempurna ya. Nah, jalan di dalam diri kamu itu ada kata-kata the lovers. Ini kalau bisa ya kamu harus bisa lebih bujukan lah gitu ya, harus saling mendamaikan diri. Bujukan harus bisa saling memberikan sebuah sisi negatifnya dan sisi positifnya. Jadi banyak perbedaan pendapat, kamu harus bisa berbicara dengan satu sama lain dengan baik dan secara ketulusan hati supaya baru bisa mencapai sebuah kegembiraan, kepuasan hati, kebersamaan, dan dalam sebuah hubungan itu akan mendapatkan sebuah sisi baiknya. Nah, jadi kalau misalnya kamu tidak tergambarkan dalam sebuah sisi positifnya, maka kamu harus bisa mengambil titik tengahnya ya, karena dalam sebuah hubungan itu pasti ada sebuah sisi baik dan sisi tidak baiknya. Baik buruknya itu pasti akan kita tanggapi dengan sebuah sifat kedewasaan ya. Jadi dalam diri kamu itu apa yang akan kamu capai nantinya akan bisa memberikan sebuah pengaruh yang cukup bagus, dan kedepannya itu bisa berpengaruh dengan sesuatu hal yang cukup lebih perhatian terhadap hubungan satu sama lainnya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai untuk kamu orang yang siklus kehidupan orang yang bersyomatan dengan pengaruh orang zodiak Libra diikuti dengan dua planet Venus dan Matahari ya. Oke teman-teman, jika memang ada sesuatu yang ingin dipertanyakan, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di nomor 0819 19635839. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya ya. Oke teman-teman, saya Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.